di dalam hutan itu kan kita kalau buka camping itu kan dekat sungai. Iya. Dekat sungai. Tapi kita kan nggak tahu tuh. Pokoknya cari sungai untuk minum, untuk makan, untuk mandi. Nah, untuk masak dekat sungai. Kita kan nggak ada perempuan Bang di situ. Paman, cowok semua. Tapi pas mau maghrib itu suara cewek cekikikan mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan kawin, selamat berjumpa lagi di channel Pojok Bang Diu. Saat sekarang ini program Pojok Bang Diu on the side. Jadi program ini Pojok Bang Diu punya program di luar side. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, bintang tamu yang istimewa. Kalau yang lalu kita menghadirkan para Sri Kandi Tambang. Nah, kalau ini Arjuna Tambang kayaknya ini ya. Oke. Kebetulan namanya juga Arjuna ini. Kang Jun, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Paman? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, supaya enak supaya kelihatan gantengnya Arjuna Tambang ini kan, karena kita juga mengikuti prokes gitu kan, kita sudah PCR, sudah vaksin gitu kan, sudah mengikuti peraturan pemerintah. Kita buka masker dulu deh, untuk supaya lebih enaknya obrolan kita ini, tanpa mengurangi atau tanpa mengindahkan prokes. Oke, kawan kawin, kita akan mengobrol dengan Kang Jun. Jadi kalau saya manggil beliau ini Kang Jun gitu ya. Nah, Kang Jun, kita saya agak sedikit ya seksi nih. Habis kena cuaca. Oh gitu. Jadi gini, Kang Jun, sudah lama Kang Jun beraktivitas atau kerja di dunia tambang ini? Kalau untuk total sampai saat ini sudah 21 tahunan. Keren. 21 tahun bukan waktu yang sebentar ya, Kang? Sebentar banget sih rasanya. Bentar banget rasanya ya. Yo, hafal mati sudah Kang Jun ya. Hafal mati dengan seluk-beluk tambang. Enggak terasa. Betul, Paman. Jadi saya kerja berawal dari awalnya ada tes di tempat sekolah, kuliah kayak gitu, terus akhirnya keterusan. Awalnya saya nggak telepon ibu, nggak betah karena di hutan terus kan, karena ikut eksplorasi awalnya. Oh gitu. Jadi nggak tambang yang belum jadi. Jadi di hutan itu seminggu, 2 minggu tidur untuk topo hutan, topografi hutan. Oh pemetaan. Itu. Pemetaan ya. Apalagi yang pertama saya lakukan tuh yang seingat saya itu di Sumatera. Di daerah Bengkulu. Dan di situ terkenal dengan harimau Sumatera ya. Oh iya. Ketemu enggak sama 7 manusia harimau itu? Oh enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Oke Kang Jun, pertanyaan pertama dari saya nih Kang Jun. Kang Jun di perusahaan ini sudah berapa lama Kang? Di perusahaan ini perusahaan yang keempat ya. Keempat ya. Sudah jalan 9 tahun. 9 tahun ya. Iya. Terus di sini di departemen apa Kang? Di departemen engineering bagian survei. Engineering section survei. Iya. Itu kalau secara general, secara umumnya Kang, apa sih tugas fungsionalnya survei itu Kang? Tugas fungsionalnya survei itu pertama memetakan tambang, baik yang sudah ditambang maupun yang belum ditambang. Progres kayak seperti apa kelanjutannya tambang ke depan, atau yang sudah ditambang 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan, itu akan terlihat dari pemetaan kita, dari orang survei. Jadi artinya kita tuh matanya lah, matanya orang operation, mau petunjuknya ke arah mana, ini petunjuknya. Oh jadinya, ini galinya ke utara gitu. Batasnya sampai arah A, arah B kayak gitu. Itu sama ngitung kedalamannya nggak Kang? Itu, sampai kedalamannya ya? Kedalamannya sekian.
batasnya sekian. Oh gitu. Dipakai matanya. Iya. Jadi biar enggak ini ya, biar enggak lobang-lobang gitu ya. Iya, terus kita sesuai Enggak asal gali gitu nah istilahnya ya. Oke. Kita sesuai dengan rencana apa yang telah direncanakan oleh main plan. Jadi main plan itu merencanakan lewat gambar, lewat komputer kita dari gambar langsung digambar di tanah. Oke. Terus Kang, Kang Jun ini asli mana Kang? Saya asli Bandung. Bandung iya. itu mana? Sulawesi ya? Iya, Sulawesi bagian timur. Bandung Jawa Barat ya kan? Betul, Jawa Barat. Berarti keluarga di sana Kang? Keluarga di sana semua. Siapa dulu dong Kang keluarnya Kang? Halo buat keluargaku, istriku tersayang. Wih, mantap, sweet. Februari depan saya pernikahan ke-22 tahun, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi buat anakku yang lagi Dava, Azka, Majaya yang ada di rumah, tonton ya. Oke. Bagi-bagi nih channelnya. Terima kasih Kang. Oke, Kang itu berapa lama Akang berada di lokasi gini, terus pulang ke rumah lagi kumpul keluarga itu berapa lama Kang? Kalau di perusahaan ini ya sendiri itu sistemnya 6 jadi 6 minggu di site. 6 minggu di site. 2 minggu di rumah. 6 minggu di site, 2 minggu di rumah. Artinya lebih banyak di site daripada di rumah Kang. Nah, terus 2 minggu itu terasa sebentar banget ya. Iya. Terus gimana tuh Kang membagi waktu antara kerjaan rutinitas yang padat sama komunikasi dengan keluarga, dengan anak-anak lah terutama ini? Kalau untuk komunikasi sih, alhamdulillah di sini ada pemancar ya. Jadi kita punya pemancar HP sendiri. Jadi nggak ikut ke yang lain. Jadi sinyal penuh. Jadi signal penuh, nggak terganggu. Jadi Kang ya. Jadi kok komunikasi lancar, tapi tiap malam aja. Malam aja ya. Karena siang sebentar-sebentar saya ada kadang. Karena fokus kerja tadi Kang. Oke. Nah Kang, kita kembali lagi ke fungsionalnya seorang survei itu Kang. Itu orang survei itu dia ya yang kalau boleh tahu itu dia kah yang menentukan di sini ada batu bara, di sini enggak ada, gitu. Enggak. Yang menentukan batu bara atau enggak itu tetap dari geologi. Geologi. Geologi dari hasil bor. Oke. Karena kita tahu di dalamnya ya. Jadi yang survei itu lebih cenderung kemana sih batas wilayah tambang yang akan ditambang gitu. Wilayahnya. Misalnya ada satu PTA gitu ya. Dia menggarap sebesar di daerah mana, batas-batasnya mau bondingnya mana. Nah, kita yang menentukan itu. Tapi di dalamnya udah termasuk batu bara. Kita tidak mungkin membatasi area yang nggak ada batu baranya. Itu cara nandai batas-batasnya itu gimana Kang? Pakai koordinat. Nggak pakai kayak biasanya itu ini tanah milik Haji Muhyiddin gitu kan? Atau ini tanah milik Haji Solihin gitu enggak ya? Enggak. Kirain pakai itu gitu. Betul, Bang. Jadi kita di sini pakai alat total season itu dalam bentuk total season, ada juga GPS. GPS-nya bukan GPS yang untuk HP. Oh iya. Canggih ya. Koordinatnya harus akurat ya. Akurat ketelitiannya ya. Nah, kalau sudah itu Kang, sudah ketemu koordinatnya. Batasnya ditentukan, baru desainnya dipasang, mana batasnya yang untuk band-band itu, maksudnya kayak tanggul-tanggul. Kalau yang ini itu langsung kayak longsor. Kayak tangga-tangga gitu. Iya. Kita menentukan itu. Jadi kita pasang-pasang dengan patok-patok tertentu ya. Patok gitu. Nah, mereka udah copy kalau ini crash tuh gitu. Nah, terus saya tuh sering lihat itu Kang. Ada warna oranye, ada warna hijau, ada warna pink. Itu ada artinya nggak itu Kang? Ada artinya. Setiap tambang itu beda-beda. Maksudnya setiap site ya. Kayak di site di sini warna oranye itu buat crash gitu atau kepala slup. Kalau kakinya slup itu warnanya biru gitu, atau di sini hijau. Jadi ada saya kira itu pita-pita itu tahun, ya? Iya, ulang tahun kan. Ini tiap hari kami ulang tahun memang. Pasang bawang pita 12 warna. Nah Kang, itu survei itu korelasinya ke departemen apa Kang? Engineering. Tapi untuk korelasinya lebih utama ke operation. Iya. Yang menentukan pasukan tukang ngangkut ini tadi ya. Kalau nggak gitu dia sembarang nambang, yang penting dia kan sembarang cangkul aja nanti ya. Nggak ada batas. Iya. Nggak ada bentuk nanti.
nggak bentuk nanti lubang sana, lubang sini. Nah itu kan yang nggak boleh sama Betul, pemerintah kan. Nah itu kan berarti kalau boleh saya artikan dan saya simpulkan itu berarti teman-teman survei ini juga menghitung berapa besar produksi. Betul, kami yang menentukan untuk pendapatan bulan ini. Jadi berapapun yang diangkut, tetap yang akan dibayar adalah hasil survei, Paman. Jadi kita ngitung berapa kedalaman, berapa luas dari alat ukur itu, kemudian dihitung pakai software, dapat hasilnya dan disamakan dengan pilot yang diangkut sama dump truck itu. Selisihnya harus kurang lebih harus 3% kayak gitu. Gitu ya. Tapi yang dibayar tetap yang kami yang survei. Hasil survei itu dibayarnya. Iya. Bukan yang hasil pilot itu. Nah berarti pilot itu bisa aja sedikit kan. Berarti itu kalau misalnya timnya Akang tuh salah ngitung, salah juga Salah bayarannya. Waduh. Kami yang menentukan ya. Sampai bonus itu juga? Iya. Berarti bonus saya itu juga Akang yang ngitung dong. Wah. Bonus Paman dari kami lah. Iya. Kalau kami salah hitung bonus. Ah berarti kawan-kawan kita harus baik-baik nih sama orang survei nih supaya bonusnya bagus ya gitu ya. Jadi gitu Kang ya. Jadi korelasinya seperti itu Kang. Iya. Korelasinya jadi setiap akhir bulan kami yang menentukan untuk penagihan dikasihkan, nanti ada yang hitung bagian dari perhitungan ada khusus nanti angkanya kami kasih ke finance kasih juga, jadi untuk dihitung semua. Terus itu Kang, kalau di dalam satu areal tambang itu kan karakteristik ya? Karakteristik lahannya itu kan beda-beda. Itu apa aja Kang kira-kira? Ada berapa jenis karakteristik di lahan itu? Kalau untuk lahan tergantung dari jenis tanah ya. Jadi kayak pasiran atau disebut dengan clay kayak gitu. Semakin banyak juga kayak misalkan tanahnya itu lembek kayak berlumpur kayak gitu itu beda lagi. Jadi kami itu memang harus pandai-pandai kalau bagian menpa itu mendesainnya. Kalau enggak nanti bisa longsor Bang. Gitu. Iya. Jadi mana tanah yang karakteristiknya memang untuk nanti tangga-tangganya makin lebar kayak gitu kan supaya nggak longsor kayak. Nggak longsor gitu ya. Oh iya banyak kejadian itu Kang ya. Iya. Longsor itu mungkin dari kesalahan desain ya. Bisa kesalahan desain, bisa desainnya udah bagus tapi bisa dari alam. Struktur tanahnya labil gitu. Makanya kami juga yang menentukan tuh setiap hari ngukur. Kan sambilan lereng. Jadi hari-hari itu kalau boleh dibilang Akang ini tukang ukur ya? Iya. Wah nanti kalau pensiun bisa freelance jadi tukang ukur tanah itu kan? Freelance ke BPN. Freelance ke BPN gitu kan, jadi tukang ukur tanah. Nah itu kan kalau kan kadang ada saya lihat itu di site A itu pakai peledakan, tapi di site B nggak ada. Itu maksudnya gimana Kang? Sama dengan karakteristik dari tanahnya, karakteristik dari area tersebut. Kadang di blasting bisa hancur semua tuh, Paman. Di sini blasting, di sini retak. Kalau clay? Kalau tanahnya memang rawan longsor kayak gitu. Kalau tanahnya makin keras kayak mungkin di Tanjung, di ada sana itu ya semua bagus pakai blasting. Pakai blasting. Iya. Karena strukturnya beda, keras. Bahkan di KPC atau di bagian sana tuh batu bara aja di blasting saking kerasnya. Batu baranya di blasting. Luar biasa. Kalau kita nggak usah di blasting, memang batu baranya biasanya bisa dikeruk oleh alat berat kan. Itu beda-beda Kang ya? Iya beda-beda. Maksudnya itu tingkat kekerasan batu bara itu beda-beda. Itu berpengaruh nggak dengan nilai anunya? Iya, nilai harganya beda. Iya. Jadi kalau yang keras sekian, baru yang murah sekian gitu ya? Apa yang agak lunak gitu? Betul. Tapi kan timnya Akang nggak sampai ke sana kan? Enggak. Pokoknya kami cuma menentukan. Jadi kita sebatas pengetahuan bahwa jenis material, jenis batu bara. Nah, tapi kita tetap yang menentukan bagian mana yang harus ditambang, bagian mana yang sudah dibebaskan, mana batas-batas sama desain tambang tersebut. Oh gitu. Nah ini Kang, sekarang kan di masa pandemi ini ya, di masa pandemi yang masih pemerintah masih menginstruksikan bahwasanya pandemi ini belum berakhir gitu. Iya.
Itu ada nggak Kang, pengaruhnya di timnya Akang itu dari hari ke harinya lah, tugas hari ke harinya itu ada nggak Kang? Itu kendalanya gitu nah. Awal-awal pandemi malah kami kekurangan tim karena banyak yang kena kan. Pernah sampai 1 bulan tuh tim kami cuma bertiga aja. Bertiga saja. Dengan luasan tambangnya segitu besarnya. Yang sama. Masya Allah. Jadi kami harus berjibaku lah di situ, harus saling memahami, mengerti bahwa ya kalau ada yang kena sakit ya istirahat, kita nggak bisa memaksakannya. Ada yang dirawat gitu, di karantina sampai dia sembuh. Ya gitu gantian, yang ini sembuh. Tapi sekarang alhamdulillah karena udah ada vaksin, sudah di swab dan antigen dan lain-lain, full kembali utuh lah. Timnya kembali utuh. Iya, kembali. Awalnya itu kami kadang kehilangan 2-3 orang gitu. Itu terasa banget Kang. Jumlah tim sampean berapa Kang? Cuma 8 orang aja. 8 orang itu anggaplah dua istirahat aja udah kacau itu Kang. Padahal memang dari 8 itu settingannya 2 off. 1 orang off, 1 orang cuti. Oke. Berarti jumlahnya tetap ada 6 kan? 6. Iya. Nah itu Kang, strategi apa Kang yang akan lakukan dengan kondisi yang seperti itu? Strateginya apa Kang? Strateginya kita ngatur, pertama memang ngatur pola ini dulu ya, pola supaya kita tetap sehat dulu. Oke. Jadi saya ke anak buah ya lebih istirahat lebih banyak, pokoknya istirahat. Kemudian untuk pekerjaan, kalau memang waktunya sudah stop, sudah nggak usah dipaksakan karena waktu pandemi kan beda. Mungkin faktor kelelahan. Capek juga ya. Jadi kita nggak ada lagi bekerja ya seperti sebelum pandemi. Misalkan ada lembur dan lain-lain, kita udah batasin semua. Saya kira itu nggak bisa Kang ya, misalnya timnya sampai kurang, misalnya tadi 8, anggaplah kurang 3 gitu jadi 5. Itu nggak bisa Kang ya, yang ini sedang dalam progres terus pindah lagi ke sini gitu nggak bisa. Ini harus dilanjutkan sampai selesai ya. Sampai dilanjutkan terus. Mau dari 5 tiba-tiba 3 orang terus aja harus dikerjakan. Harus terus itu Kang ya. Nggak bisa nanti aja deh kita ke sebelah sana lagi. Nggak bisa ya. Ya nggak bisa. Kenapa gitu nggak bisa Kang? Karena progres itu juga menentukan dengan progresnya operation. Iya. Kalau operasionnya stop area situ ya kami stop juga, kami tutup. Namanya kita ukur sampai closing ya. Dia pindah ke tempat lain. Sedangkan di sini kan alat bergerak semua dan itu menyebar di berbagai area kan. Itu kita ngikutin gerakan alat itu. Gerak alat itu ada 10 ya 10 kita jaga 10 itu kita jaga. Nggak bisa kita stop kan? Karena operasi juga ngejar operasi untuk ngejar produksi kan. Target produksinya ya. Nggak bisa kita stop. Nah, kendala terbesar Kang. Kendala terbesar yang sering Akang hadapi selain pandemi ini Kang. Satu cuaca kalau di sini. Ini setahunan nih nggak hujan, nggak ada kemarau. Jadi kalau survei sama dengan orang operation. Saat hujan datang kita nggak bisa bekerja karena alat kita nggak bisa kena hujan. Kedua yang nembaknya juga kan nggak mungkin hujan-hujanan sambil iya. Dan lagi mungkin bisa nggak fokus ya Kang. Nggak fokus, nggak kelihatan air hujan itu. Iya. Dia akan berbalik lagi. Jadi harus benar-benar kondisi pada saat melakukan survei itu kondisi terang ya. Terang dan tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Iya. Oke. Harus bagus seperti itu. Terus kendala selain cuaca di sini ada kalau misalkan kendaraan kadang ada kayak gitu. LV kita kadang. Karena kendala LV. Iya. Oke. Ya banyak lah. Tapi selama ini masih bisa kita. Masih diatasi ya. Diatasi. Oke. Masih tetap jarang walaupun kadang ya. Itu namanya proyek kan. Nah kan kalau untuk menjadi seorang survei, beda nggak tuh survei dengan surveyor? Sama sih. Sama ya. Survei itu kadang lebih ke tim ya. Kalau surveyor itu orangnya ke individual. Ya. Itu apa Kang? Mungkin teman-teman di luaran sana pengen tahu kalau mau kerja di tambang jadi orang survei itu apa itu Kang? Syarat-syarat yang harus dipenuhi itu. Kalau memang ada dari sekolahan
Sekarang kan ada tuh SMK juru ukur gitu, ada. Nah nanti tapi dia memang lebih ke bebas mau ukur apa, karena kalau ditambang kan nanti beda tuh maksudnya. Nah nanti kalau mau bekerja lagi ke dunia tambang, nanti akan ada pelatihan biasanya dari kami sendiri, ada pelatihan untuk ukur di tambang itu seperti apa, lebih dispesifikasi gitu, lebih ditentukan. Beda dengan misalkan di BPN tuh beda ukurnya, di PU itu lah lain lagi. Tapi sama sih topografi, cuman memang beda. Kayak di kita mungkin lebih kayak pasang patok itu, kayak memasang disposal, tambang gitu, itu beda. Kalau yang untuk di luaran kayak untuk pengukuran kayak PU, BPN dan lain kan itu lebih ke lahan. Tidak ada yang harus kita batasi, kita harus tungguin gitu, dengan effort yang tinggi ya. Nah, Kang, tadi Akang sempat menyebut pelatihan. Iya. Nah, itu pelatihan itu yang mengadakan dari perusahaan Akang sendiri atau dari luar? Misalnya dikursuskan di satu lembaga atau kan kalau kan kalau pertambangan ini kan di bawah naungannya ISDM kan. Nah, itu apakah Akang ngirim anggota yang Akang gitu ke lembaga itu atau Akang sendiri yang buka kelas gitu tuh gimana Kang? Pelatihan itu? Saya buka sendiri kelas. Buka sendiri kelas. Ya, kalau ke training keluar itu biasanya hanya untuk sertifikat. Kayak misalkan sertifikat juru ukur itu baru ke SDM yang di Bandung. Oh, itu harus sertifikasi kan? Individunya itu individu. Kenapa harus orang ngukur tinggal 2 meter, 3 meter gitu aja kan? Di operation juga ada namanya POP kan? Iya, di maintenance juga ada kayaknya itu. Kalau di kita ada 2 sertifikat, jadinya POP dan sertifikat juru ukur, tapi dia udah level surveyor. Itu gimana Kang maksudnya kan? Sertifikat juru ukur itu maksudnya gimana? Sertifikat itu yang kita jadi dikasih diberi izin oleh Departemen Pertambangan untuk mengukur area tambang. Oh, jadi enggak asal-asal. Ada teman saya tuh asal-asal kayak ngukur kebun gitu aja. Enggak gitu ya, enggak boleh ya. Main ukur-ukur tarik pakai tali rapia gitu enggak boleh ya. Kalau untuk di luar boleh lah. Ada teman saya tuh kayak gitu tuh. Yang ukur-ukur gitu ada tuh. Enggak bisa tuh Pak Man. Kalau tambang ada. Kayak saya tuh ada sertifikat juru ukur. Jadi kita yang menentukan kita kayak misalnya ada kecelakaan tambang nih. Kita menentukan titik koordinatnya kayak gitu dari yang bersertifikat. Sebentar. Ini menarik ini. Kecelakaan tambang. Tapi kok bawa orang juru ukur ini maksudnya gimana Kang? Posisinya. Posisi si korban tadi atau posisi kejadian tadi. Kejadian. Misalnya ada terjadi tabrakan gitu. Berhenti di situ kan. Nah, kami yang menentukan ini posisinya koordinatnya di situ. Tidak boleh orang lain menentukan Pak di sini itu berapa kan angkanya gitu. Oh, itu dalam pelaporan nanti dalam itu disebutkan ya? Iya, disebutkan. Oh gitu. Baru tahu saya nih. Jadi yang ukurnya siapa di situ menentukan juru. Itu yang kami bersertifikat sama dengan nanti tanda tangan joint survey. Itu hanya orang yang bersertifikat juga. Orang yang bersertifikat. Iya. Itu Kang, kalau yang tadi sertifikat juru ukur itu ada kelas-kelasnya nggak Kang? Enggak, satu kelas aja. Maksudnya itu level-level gitu. Level 1 aja. Satu level itu aja ya. Itu sudah jadi surveyor. Nah, itu syaratnya itu apa Kang? Kan kalau di POP itu kan dia minimal 5 tahun. Ya, terus apa levelnya itu dia minimal mempunyai bawahan berapa orang gitu. Oh, sama ya. Surveyor itu kan sama dengan foreman sebenarnya. Oke. Kan dia harus mempunyai bawahan juga. Dia udah bekerja kurang lebih 5 tahun di pengalamannya di survei. Baru kita bisa ikutkan di juru ukur itu. Oh, jadi kalau apa namanya? Kalau kayak Kang Jun gini juga udah memegang itu Kang ya? Sudah ya. Jadi ada syarat-syaratnya itu sebelum. Itu harus terpenuhi gitu ya. Selain nanti juga ada POP juga untuk di operationnya maksudnya di tambangnya. Nah, sekarang ini Kang. Tadi kan kata Akang tadi juru ukur tuh beda nih antara juru ukur tambang dengan juru ukurnya teman-teman PU ya. Kira-kira ini Kang. Kalau juru ukurnya tambang pindah ke PU misalnya.
Oh bisa. Atau yang juru ukur yang PU ini kan ada teman-teman yang suka, oh di sini mau ada pelebaran jalan kah? Atau itu dia pindah ke tambang, itu kira-kira perlu adaptasi enggak? Kalau yang kita dari tambang ke PU, misalnya ukur tambang di luaran sana, itu mungkin adaptasinya cepat karena ngukurnya tidak sedetail yang atau sesulit yang ditambang. Paling kalau yang di teman-teman PU itu paling hanya apa model untuk pemetaan jalan. Iya gitu ya Kang ya. Drainase jalan, pelebaran gitu kan, pemetaan kota lah. Tapi kalau yang teman-teman juru ukur PU ke pertambangan perlu adaptasi ya. Adaptasi dan perlu pendidikan itu. Kenapa gitu Kang? Ya karena beda proses untuk pembuatan hasilnya dari pengukuran itu, Bang. Oh gitu. Karena kan kalau kita ukur di tambang, prosesnya seperti ini, nanti ngukurnya juga begini, ngitungnya seperti ini. Oke. Kalau di sana mungkin hanya untuk hitung tidak ada volume, cuma mungkin luas kayak gitu. Oh. Kalau di kota kan paling luas, panjang. Iya. Jadi kalau teman-teman yang di PU itu ujung sana patok, das gitu ya. Itu untuk luas panjang kan. Sana patok. Ada juga topo misalkan gitu, tapi toponya lebih ke kalau di kota ya topografi kota. Nah kalau jenis-jenis peta itu ada berapa jenis sih Kang? Kalau jenis-jenis peta tuh banyak sebenarnya. Tapi yang biasa yang umum ya, iya. itu peta topografi. Itu peta topografi itu peta yang menentukan semua yang ditampilkan yang ada di area tersebut, bangunan, sungai, jembatan, jalan, kemudian ada semua yang ada tanda-tanda di area tersebut dipetakan. Itu peta topografi yang komplit itu. Kalau peta tambang itu sebenarnya mirip-mirip, cuman tidak sedetil yang peta topografi yang untuk kayak kota, peta untuk atlas ya, peta untuk yang kita pegang biar untuk tahu kota tersebut gitu, tidak sekomplit itu. Saya pernah lihat peta itu Kang. Jadi lihat peta gitu, shred gini kan. Terus dia ada garis-garis kotak-kotak, tapi di situ cuma ada kayak garis melengkung gini, garis itu kontur, Bang. Itu kontur, Paman. Kontur itu yang menentukan ketinggian yang sama. Misalkan di sini ketinggiannya 40, maka kalau kita mengurut kontur itu akan tetap sama di elevasi 40, di ketinggian 40. Oh gitu. Iya. Itu masuk kategori topografi atau apa? Oh topografi ya. Tapi topografinya yang bukan topografi tambang misalnya itu. Itu topografi untuk kota itu jadi. Nah itu Kang, misalnya kan ini dari timnya Kang sudah mendesain satu peta gitu. Ini desain yang tadi itu, yang berupa peta tadi itu, ini apakah juga apa ya istilahnya itu disertifikasi juga atau dipatenkan atau gimana Kang? Enggak, jadi cukup untuk arsip perusahaan aja. Diketahui oleh departemen head masing-masing. Tapi itu nggak boleh keluar ya Kang? Nggak boleh, itu rahasia banget ya. Oh oke. Boleh ketahuan dong. Tambang kita mau kemana nanti di situ Pak Haji itu udah bebasin. Oh iya. Wah udah tahu nih. Oke. Mahal nih. Ya, nah Kang, sekarang pernah nggak Kang selama karir Akang nih? Jadi kan dari awal karir awal sampai detik ini itu tetap berhubungan dengan peta tadi ya? Pernah Kang, Akang tuh ngalamin suatu apa ya? Ibaratnya itu suatu kesalahan lah dalam perhitungan itu sehingga menimbulkan masalah buat Akang dan tim bahkan buat perusahaan gitu. Alhamdulillah selama ini nggak ada. Alhamdulillah karena kita selalu setiap minggu kan kita cross check tuh Paman. Bukan lagi yang akhir bulan itu ya memang dari hasil mingguan itu. Kalau misalkan tidak ada cross check per minggu atau kita misalkan per hari atau per hari lah biasa per hari 2 hari sampai minggu kita nggak akan ketahuan tuh kesalahannya di mana. Jadi kalau kita misalkan tiap minggu tiap hari kita cross check data kita, hari itu ada kesalahan, hari itu juga besoknya diperbaiki. Jadi tidak ada yang kesalahan fatal. Nah kalau misalnya itu Kang, kalau misalnya ada kesalahan itu, baik kesalahan pemetaannya, kesalahan hitungannya, itu pengaruh nggak Kang dengan produksi, dengan bonus, sama apa? Kehitungan sih Bang. Kehitungan. Iya, jadi misalkan harusnya elevasinya sekian,
Udah turun di sini, kemudian karena salah hitung misalkan jadi di atas. Kan harusnya digalinya segini, ini jadi naik lagi. Lebih lebar lagi gitu. Iya, lebih naik lagi. Gara-gara salah hitung kita kan, yang volumenya berkurang, harusnya di bawah. Nah, kita kalau cek setiap hari itu aja. Setiap hari itu ya. Berarti dengan kata lain kayak film aja to be continue. Jadi kita sebenarnya ngecek data itu nggak setiap minggu, setiap hari dapat langsung diolah, setiap hari dapat diolah. Jadi yang diolah hari ini yang hari ini diolah yang kemarin, yang hari ini dapat diolahnya besok gitu. Itu timnya Akang itu 8-8-nya itu di lapangan semua atau ada yang database itu? Sudah. Oh gitu. Awalnya memang dia dari nol, Paman. Asli nggak tahu sama sekali itu apa survei tambang. Saya ajarin memang mereka itu dari nol. Nggak takut Kang? Nggak takut kehilangan ilmu itu Kang? Enggak Bang. Atau kalau ilmu itu makin dibagi makin apa? Nggak takut ntar kalau nyusul saya gitu. ente kamu ajarin nanti jabatannya lebih tinggi dari saya gitu. Itu alhamdulillah dari berbagai perusahaan banyak yang sudah jadi, ada yang jadi departemen head dan lain-lain dari anak buah dari perusahaan lain. Ya, alhamdulillah itu rezeki kan ya. Iya. Mereka tuh selalu panggil saya cek guru. Cekgu ya. Guru katanya. Ya, alhamdulillah. Berarti Akang sudah dari Aceh pernah saya ngajarin sama mereka tuh mau pisah ke sini. Berat gitu ya. Nangis gitu karena nggak ada lagi guru, katanya nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Oh iya. Memang sih. Saya ngeliat Kang Jun ini, kalau saya ngeliat profil pribadi sampai itu memang merakyat gitu loh. Nggak, siapa tahu dengan saya ngomong merakyat 10 tahun ke depan Kang Jun sudah jadi gubernur gitu kan. Jadi saya punya teman gubernur kan gitu. Aduh ya Allah. Iya, saya nasib orang kan siapa tahu. Amin. Nah, jadi gitu Kang ya. Jadi iya betul. Nah, kendala Kang. Kendala selama bukan kendala, maaf. Suka dukanya orang survei itu apa sih Kang? Suka dukanya itu satu, kalau lagi kayak tadi pertama kita awal ya, di eksplorasi itu di hutan. Jadi tiap hari itu aja yang dilihat pohon itu aja. Iya, sampai kita tuh pernah ada cerita serem nih. Di dalam hutan tuh kan kita kalau buka camping itu kan dekat sungai. Iya. Dekat sungai. Tapi kita kan nggak tahu tuh. Pokoknya cari sungai untuk minum, untuk makan, untuk mandi, untuk masak. Ke sungai. Kita kan nggak ada perempuan Bang di situ, Paman, cowok semua. Tapi pas mau maghrib, tuh suara cewek cekikikan mandi. Oh, siapa tahu anak-anak desa situ? Enggak, kan kita di hutan, Paman. Jauh dari pemukiman ya? Nggak disamperin? Kamu boro-boro disamperin. Kalau saya itu Kang Jun bukan takut. Iya. Saya enggak takut sama hantu itu enggak. Malas kagetnya aja. Iya. Kami cuma dengar, tapi kan kami sering bawa orang desa ke setempat lah ya. Iya. Jangan ditegur, jangan ditanya itu siapa. Pokoknya intinya ya udah biarin aja gitu. Oh, artinya dengan kecanggihan alatnya Kang Jun, dengan kecanggihan teknologi masih juga ya membawa misalnya orang di kampung ya dianggap mungkin orang yang ngerti gitu nah. Pulang nanti takutnya kan kesesat gitu kan. Kita tidak tahu hutan itu seperti apa. Nah, itu satu kan. Yang paling buruk pernah nggak Kang? Misalnya Pernah. Jadi, tapi bukan tim saya, jadi tim A, tim teman. Tapi satu kru. Iya. Dia itu jadi ngomongnya itu selalu jorok gitu kan. Jorok. Jadi dia 3 hari 3 malam Maman gak pulang. Jadi dia itu nandain pakai pita pohon yang sama, balik lagi. Muter di situ aja ya. Sampai dia kamu sih bilangnya yang jorok-jorok terus. Ya udah kita stop akhirnya ngucapin mohon maaf lah. Dia tuh sampai tidur itu di pohon-pohon. Itu di daerah mana Kang? Di sini daerah Jaro, daerah Kalimantan lah ya. Kalsel Kaltim. Itu tahun 98 kalau 98. 99 lah. Wah, tapi kalau 99 kalau sekarang udah rame. Kan itu untuk tambang juga awalnya. Iya, makanya salah banget tuh kalau ada orang ngomong Kalimantan itu tempat jin buang anak. Itu salah banget itu. Iya, itu bukan urusan kita itu, tapi salah banget kalau dia ngomong begitu. Ya. Nah, Kang.
Kan tadi berhubungan itu departemennya Akang itu sebenarnya selain dengan operation itu kemana lagi? Kami itu berhubungan dengan plan juga ada. Plan itu kan perbaikin alat, Kang. Masa orang plan perbaikin teodolit kan gitu kan? Enggak. Kadang kalau misalkan orang plan mau masang bongkar alat itu kan tadinya berantakan. Unit yang baru datang tuh kan nggak berbentuk nih. Iya. Ingin dijadikan jadi satu eksa. Biasanya Pak Jun, tolong lahan ini dibikin plat. Sampai nyindir saya itu berarti. Siapa yang berarti sampai nyindir saja itu kan. Dibuka lahannya. Iya. Dibatasin di mana ini mau taruh alatnya. Siapa yang menentukan itu? Iya. Kami kan orang survei. Iya, kami taruh Pak Plan di sini. Iya. Silakan, ini udah datar. Oh. Bisa. Drainasenya kita kasih supaya air itu nggak menggenangi Di tengah. Nggak jadi area lumpur nanti kalau sampai masang area lumpur. Iya. Kami kasih drainasenya ke sini nanti orang operation bikinkan. Oke. Kami yang menentukan aliran airnya, posisinya yang bagus, yang tinggi, yang baik ya, alatnya yang pas. Oke, Kang. Selama karir Akang nih, daerah paling serem tuh di mana, Kang? Itu di Aceh. Di Aceh? Iya. Itu ada tim 3 orang yang bisa itu. Pak siapa ya? Oh, yang bisa ngelihat dunia sebelah iya, gitu, Ada orang Houston 1, Pak siapa ya? Terus orang Senti, ada orang operation siapa yang itu jago banget itu sambil cari batu-batu. Siapa ya, lupa saya. Oke. Terus? Itu kita waktu itu waktu itu office baru jadi. Baru jadi. Didatangin itu Bang. Didatangin. Ya, tetangga sebelah lah ya. Tetangga alam sebelah maksudnya. Semua. Oh ya? Tapi ya karena mungkin yang merasa cuman saya kayak gitu yang bisa gitu. Kami aja ngelari yang lain penggung aja kenapa? Oh gitu. Pokoknya serem kalau waktu pembukaan aja. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dia setiap di pembukaan lahan awal itu tim survei itu udah duluan ya? Udah duluan. Setelah geologi. Iya betul. Geologi kita bareng biasanya. Dia ngebor mana batu bara. Ini orang survei ngikut gitu ya? Iya. Itu yang menentukan elevasinya. Batu bara itu udah ada di elevasi. Itu berarti artinya apa kan kalau kita masuk ke satu areal yang betul-betul masih perawan lah ibaratnya. Itu apa Kang apa istilahnya itu antisipasinya itu apa supaya tidak terjadi hal-hal kayak itu gitu. Kita pertama membawa orang kampung setempat yang dijadikan ketuanya lah ya. Di situ biasanya yang hukum adat siapa di sini kepalanya. Oh iya. Nanti dia kalau dia nggak bisa ikut biasanya ada orang yang ditunjuk ikut sama bapak ini katanya. Oh gitu. Nanti dia ngasih wejangan buat kita. Nanti kalau dengar sesuatu dengar ini jangan ditegur, kita jalan aja gitu ya. Yang tahu biasanya kayak kalau di Sumatera kan, di sini ada harimau sering lewat, kita nggak boleh ke situ. Iya. Sini ada gajah, kita nggak boleh lewat ke situ. Jadi kita tahu datang tuh. Oh udah tahu ya. Orang setempat udah tahu tuh, jadi kita nggak mungkin melewati yang dilewati mereka karena takut ketemu kan. Tapi kalau yang kayak tadi tuh, misalnya ini jalur lewatnya harimau atau gajah, tapi itu misalnya tuh masuk areal plottingannya Kang Jun gitu. Kita bisa tetap ngelewatin area, bikin jalan yang baru aja. Tapi kalau misalnya ini itu masuk areal kerja, mau tidak mau dilewatin tapi tidak ngelewatin jalan itu. Enggak, maksudnya sebelahnya. Udah masuk. Jadi jalurnya si harimau ini ternyata setelah Kang Jun ukur dan segala macam, ternyata masuk areal kerja itu. Iya. Areal kerja kita yang harus kita kupas gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman maksudnya untuk kita jalan nggak boleh di situ. Takutnya lagi jalan kaki. Iya. Sama yang tadi itu. Lewat. Iya. Kalau harimau itu bagus dia kalau punya tempat itu terus yang dilewati gitu. Jarang. Nggak pindah-pindah jalur gitu. Nggak kayak orang kita gitu ya. Iya, pindah-pindah karena mau parah kan. Iya. Oke Kang. Nah itu Kang, jadi serangkaian kayak gitu itu memang harus dipersiapkan dari awal Kang ya. Dipersiapkan banget. Jadi sebelum masuk hutan atau apapun persiapan biasa 10 hari. Berarti pernah dong Kang Jun ngalamin
pakai tenda di hutan, tidur seadanya. Seadanya pernah. Ya, Oh, yang didatangi cewek-cewek tadi tuh ya. Oh, iya. Oh, aduh, serem sekali itu orang survei. Pernah lagi udah gelap banget, ternyata kita nggak tahu kalau mungkin kan kita nggak lihat karena banyak pohon-pohon besar. Kita nggak tahu kalau itu tuh bakal hujan besar. Oh iya. Pas maghrib itu hujan besar, belum bikin tenda, ya udah sambil basah-basahan tidur. Oh, jadi pernah ngalamin gitu, Kang? Oke. Tapi kan kita pakai sleeping bag kan. Iya. Tapi tetap aja kan Dingin banget. Jadi anak gua sebagian bikin tenda, sebagian mungkin pas tenda selesai, tapi kita udah basah semua. Jadi tidur itu dalam keadaan basah. Jadi berapa lama sih, Kang, biasanya kayak gitu tuh, Kang? Kalau eksplorasi biasanya bisa 10 hari atau 10 hari. 2 minggu. 2 minggu lah paling lama. Pucat semua. Itu pernah nggak, Kang? Pernah nggak itu pas lagi melakukan survei gitu, pas di tengah pertengahan gitu ada tim yang sakit gitu? Pernah. Jadi ada yang nanti bawa pulang gitu. Oh, langsung dievakuasi ya? Oh. Biasanya malaria sih. Iya sih. Banyak kami itu selalu bekal ini obat malaria itu yang bulat itu. Oh, pahit banget itu. Apa namanya ya? Iya ada itu, Kang. Itu kita minum. Saya tuh sampai kebanyakan minum obat anti malaria, air liur jadi pahit. Air liur kok pahit banget. Kebanyakan katanya minum. Sudah hidupnya pahit, air liurnya pahit pula, ya kan? Karena mungkin kebanyakan di darah kali ya. Iya. Liur kok pahit. Kebanyakan minum stop dulu katanya gitu. Karena saya takut kena malaria kan. Oke. Nah, Pelkina namanya Pelkina. Oh, Pelkina ya. Pahitnya luar biasa itu. Iya. Saya minum tiap hari. Supaya nggak pahit saya masukin di pisang apa gitu. Oke. Oke, Kang. Sekarang apa nih pesan-pesan Akang untuk teman-teman muda yang sekarang lagi menempuh pendidikan surveyor ini, Kang? Ya terus ini belajar ya gigi, karena mungkin untuk kedepannya tidak akan seperti yang saya alami. Mungkin lebih ke teknologi lebih canggih, kemudian semua serba instan. Kalau zaman dulu paman kita ngukur mungkin tidak harus masuk hutan itu benar-benar hutan. Mungkin 10 tahun 5 tahun yang akan datang tidak akan seperti itu, mungkin bisa lewat drone ngukurnya atau gimana. Iya karena kemajuan teknologi bisa tembus pohon. Iya. Ngukurnya udah nggak terhalang lagi lah. Udah mungkin akan jadi nggak sampai ya, belajar terus teknologi, jangan sampai bosan gitu. Maksudnya saya merasa udah bisa di sini, jangan terus belajar, gali lagi. Namanya teknologi survei akan terus canggih. Kalau tidak ada kita, tidak ada itu maps yang ada di peta KP. Oh iya. Karena timnya orang geodesi. Namanya ini geodesi. Iya. Kalau nggak ada di peta itu, kita akan tersesat. Oke. Nggak ada peta itu. Nah, pertanyaan terakhir, Kang. Apa pesan Akang untuk teman-teman di luar sana atau anak-anak muda di luar sana yang pingin masuk ke kerja di tambang, khususnya di timnya survei? Oh iya, kalau pinginnya masuk tim survei, walaupun kita dari nol sebenarnya nggak apa-apa. Misalkan untuk helper ya, berarti helper bisa berjenjang tuh. Kita ajarin dari nol. Banyak anak buah saya itu dari nol, paman. Yang akhirnya jadi survei, asisten surveyor, jadi surveyor, jadi akhirnya sampai naik terus banyak. Yang pingin kalau bisa ikut pelatihan. Ada pelatihan survei. Kalau di Bandung sih banyak. Iya. Makanya terkenal. Kok survei dari Jawa Barat semua gitu ya? Karena kalau di Jawa Barat itu ada namanya kursus. Karena ahli ukur semua di sana. Ada kursus. Ada kursus. Iya. Ada kursus survei, Pak. Saya pikir di Jawa Barat karena banyak sawah-sawah yang tadi. Iya. Betrap-trap itu jadi pandai di situ gitu kan. Ada kursusnya. Oh, ada kursusnya ya. Jadi walaupun dari SMA, SMP, SD pun sekalipun bisa ya. Menerima, nggak terikat sama ini. Oh, di Bandung sudah ada itu, Kang ya? Udah lama menjamu di sana. Jadi tidak terikat sama sekolahan. Karena saya ingin jadi juru ukur, jadi tukang survei. Ikut aja kursus. Walaupun dia lulusan SD nggak apa-apa. Kan nggak dilihat sejasanya, yang penting bisa kemampuannya ya. Dan keinginan belajarnya. Iya betul. Iya. Sekarang walaupun dia sekolahnya
sesuai dengan jurusannya, tapi kalau keinginan belajarnya nggak ada kan sama aja bohong ya. Ya. Oke. Sekarang apa pesan-pesan untuk Bang Dio ini? Pojok Bang Dio ini. Kita Bang Dio apa namanya? Yang sering marah-marah. Iya Bang Dio yang sering marah-marah itu kan. Superman nih. Nanti kita survei nanti tidak ya? Jadi kita ajak biar lebih banyak pengetahuannya ya. Podcast yang begini tuh bagus banget gitu. Jadi kita bisa menggali Bang Dio potensi-potensi bukan hanya dari dunia tambang, mungkin dunia lain juga bisa kita podcast kita ajak bicara kayak ini dapat. Akang jangan ngomong dunia lain. Kalau dunia lain kan yang tadi itu kan. Iya. Masa saya podcast orang nggak ada orangnya gitu kan. Dunia maksudnya dari pekerjaan lain gitu. Masukan untuk pojok Bang Dio apa Kang? Makin masukannya makin ini ya, makin banyak lagi ininya, apa namanya? Kontennya. Oke. Gitu. Sekarang sih kontennya udah bagus banget. Alhamdulillah, terima kasih. Saya juga sering nonton. Iya. Terakhir yang JSA. Iya. Itu dia marah banget sama saya JSA. Iya. Oke, terima kasih Kang Jun kehadiran dan waktunya dan berbagi pengalaman dengan kami, mungkin juga teman-teman di sana yang awalnya nggak ngerti survei itu apa sih gitu kan, dengan obrolan ini bisa tersampaikan. Dan untuk kawan-kawan, obrolan ini hanya sekedar berbagi ilmu saja, tidak ada muatan apa-apa. Dan sekali lagi Kang Jun, saya ucapin terima kasih. Mungkin nanti kita ada season 2 lagi yang lebih mendalam lagi gitu kan. Mungkin sudi kiranya Kang Jun masih bisa mau hadir lah di channel Pojok Bang Dio. Oke, kawan-kawan, itu aja yang bisa kami obrolkan pagi ini dengan Kang Jun. Terima kasih, mohon dukung terus channel kami Pojok Bang Dio, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.